Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, ternyata anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Hari ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Nah, Mbak Pipit dan anak-anak semuanya, mari kita siapkan Alkitab kita, persembahan kita, dan juga hati kita. Kita akan sama-sama masuk dalam ibadah hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Nah, berdoanya ikuti Bang Rio ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami semuanya akan bersama-sama mengikuti ibadah anak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan sukacita kepada kami semuanya. Kiranya juga Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa loh. Kasihnya itu dalam seperti lautan. Kasihnya itu luas mengelilingi bumi. Dan satu hal lagi, kasih Tuhan itu tinggi sekali. Nah, anak-anak, mari kita akan bersama-sama bernyanyi. Dan kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Anak-anak, kita berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi, bertambah-tambah dalamnya, sambil menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Mari kita berdiri. Mbak Pipit dan anak-anak semuanya, lagu tadi, pujian kita tadi sangat luar biasa. Kasihnya Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul sekali Bang Rio. Anak-anak yang manis, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita dan duduk yang manis. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku.
saatnya kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Maka sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita melipat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersedia duduk manis di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu ya Tuhan. Maka berikanlah kami mata dan telinga yang baik, supaya kami dapat membaca, kami dapat mendengar, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian mengucapkan sebuah janji? Baik, janji itu diucapkan kepada ibu, atau ayah, atau teman, atau mungkin janji kepada guru kalian. Ayo diingat-ingat, siapa yang pernah mengucapkan janji? Mama, aku nggak ngompol lagi Mama. Tapi ternyata masih ngompol. Mama, aku janji aku mau belajar yang rajin. Tapi ternyata masih malas untuk belajar. Nah, ternyata menepati janji itu sulit. Ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah janji, kita akan belajar sebuah nazar. Nah, kita akan membaca lebih dulu dari firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Perjanjian Lama, yakni Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita membacanya. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke arah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, hingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyak-kanyalah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini
kita akan bersama-sama belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yefta. Yefta adalah seorang panglima yang gagah perkasa. Ia berasal dari Gilead dan ia dipilih oleh banyak orang untuk dapat melakukan penawaran ataupun perundingan dengan Raja Amon. Kira-kira perundingan ataupun tawar-menawar apa yang dilakukan oleh Yefta? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perundingan ataupun tawar-menawar yang dilakukan oleh Yefta karena Raja Amon ingin menguasai tanah milik orang Gilead. Perundingan ataupun tawar-menawar yang dilakukan rupanya itu tidak menghasilkan buah, anak-anak. Akhirnya karena tidak berhasil, maka yang dilakukan adalah Yefta harus berperang melawan Bani Amon. Yefta dihinggapi oleh Roh Allah. Imannya menjadi hidup dan menyala-nyala. Yefta memiliki semangat yang berkobar-kobar. Tetapi Yefta sadar bahwa kemenangan itu hanya berasal dari Tuhan. Maka sebelum Yefta berangkat berperang, yang dilakukan Yefta adalah berdoa. Yefta berdoa meminta pertolongan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yefta tidak hanya berdoa kepada Allah. Yefta tidak hanya meminta pertolongan kepada Allah melalui doa. Tetapi Yefta pun juga membuka mulut kepada Tuhan. Ia mengucapkan sebuah nasar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, tahukah kamu apakah artinya nasar? Ya, nasar adalah sebuah janji yang diucapkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Inilah nasar. Dan Yefta sudah bernasar kepada Tuhan. Apakah nasar Yefta kepada Tuhan? Mari silahkan dibuka kembali Alkitabnya. Kita akan mendapatkan nasar Yefta pada ayat yang ke-30 dan ke-31. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari rumahku untuk menemui aku, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana peristiwa dan akhir dari kisah peperangan Yefta? Apakah Yefta pada akhirnya mendapatkan kemenangan yang diminta dari Tuhan? Ya, Yefta diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar bagi Bani Amon. Nah, kemenangan Yefta ini ingin segera Yefta sampaikan kepada seluruh isi rumahnya. Maka setelah berperang dan mencapai kemenangan, maka Yefta segera bergegas pulang. Yefta berjalan dengan semangatnya anak-anak supaya ia cepat sampai di rumah.
Dan apa yang terjadi? Ketika Yefta sudah sampai di dekat rumahnya, Yefta sangatlah terkejut. Loh, mengapa Yefta terkejut? Tidak pernah diduga oleh Yefta bahwa yang akan keluar rumahnya menemui dia adalah putri satu-satunya. Yefta tidak hanya terkejut, Yefta menjadi sedih, Yefta menjadi hancur. Mengapa Yefta bersedih? Mengapa Yefta menjadi hancur? Karena ternyata sebenarnya Yefta berkeinginan yang keluar rumahnya itu adalah budaknya, pembantunya, sehingga ia tidak harus mengorbankan anaknya. Karena begitu sedihnya, Yefta sampai mengoyak bajunya. Ia menyobek bajunya. Mengapa ia harus menyobek bajunya? Karena Yefta teringat akan nazar yang diucapkan kepada Tuhan. Ia harus bertanggung jawab, ia harus menepati janjinya kepada Tuhan. Yefta menepati janjinya kepada Tuhan. Ia mempersembahkan putri satu-satunya untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Nah, anak-anak yang manis, pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah supaya semua anak-anak berhati-hati jikalau mengucapkan janji. Kenapa? Karena janji harus ditepati. Janji harus ditepati. Ya. Amin. Anak-anak, ada satu ayat hafalan yang harus kita hafalkan bersama. Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayat yang keempat. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah engkau menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Yang seringkali membuat janji adalah mulut kita. Maka mari kita bernyanyi, hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang tentunya sudah kita siapkan dari tadi kan. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi pujian Saestu Bingah.
Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah melakukan ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan, inilah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami kembalikan sebagian kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan tidak seimbang dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau mengucap syukur dan memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami yang saat ini sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati pemimpin kami, biarlah Tuhan juga memberkati setiap orang yang sudah memimpin negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami di dalam kami belajar di rumah, bermain di rumah, kami juga beribadah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan membebaskan kami dari segala macam penyakit. Biarlah kami terbebas dari bencana ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kedua orang tua kami yang sudah senantiasa menyertai kami di dalam kami belajar, bermain, bahkan kami beribadah. Kedua orang tua kami dengan sabar menemani kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bahkan kami semua merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Engkau melindungi setiap kami, membebaskan setiap kami dimanapun kami boleh berada. Tuhan, inilah seruan dan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Oh iya Mbak Pipit dan anak-anak semuanya, jangan lupa tetap rajin cuci tangan, tetap di rumah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas dengan membuat jam dinding. Bahannya kardus bekas, kertas warna, tutup botol bekas, sedotan,
tusuk sate, gunting, penggaris, alat tulis, dan juga lem. Nah, caranya seperti berikut. Kita buat pola. Ya, kita buka dari mangkok ya. Kita bikin lingkaran. Kita gunting. Jadi seperti ini ya. Terus kita kasih lem di pola yang kita buat dari kardus bekas tadi seperti ini. Kita tempel kertas warnanya. Kita gunting sesuai dengan pola di kardus bekas seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Sambil menunggu ini kering, kita ambil sedotan, kita bagi dua. Seperti ini. Kita nyalakan lilinnya ya. Kita lem di sini, tutup botol dengan sedotan seperti ini. Jadinya seperti ini. Terus kita bikin pola pada kardus bekas dan kertas warna tadi. Kita bikin garis tengah. Terus kita tempel. Seperti ini. Seperti ini. Terus dan terus. Kita lanjutkan ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Ini ada jarum, ada tusuk satenya, kita bikin jarum seperti ini. Nah, ini menggambarkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menghargai waktu itu dan menggunakan sebaik mungkin. Dan jangan pernah mengucap janji jika kita tidak bisa menepati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.